eee, Kak Ardo dan KAI, Kak Nuca, untuk pertemuan pada hari ini memang sengaja kami yang di tim juri, kebetulan memang tahapan kita untuk pemilihan Duta Humas Partai Daerah Jawa Tengah sudah cukup panjang, namun belum selesai, sehingga dari awal Kak Ardo dan tim mohon untuk bareng-bareng bersama-sama mengawal kegiatan ini yang memang bukan kegiatan yang baru, hanya mungkin pola atau coraknya saja yang sedikit ada perubahan. Untuk itu yang pertama, eee, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan berbagai nikmat yang lainnya tentunya, hingga di tengah-tengah peran kita masing-masing, kita masih terus bisa konsisten melaksanakan kegiatan yang mana Keluarga Daerah Jawa Tengah pada tahun ini menawarkan tantangan kepada adik-adik sekalian yang memang eee, senang dengan dunia kehumasan, keprotokolan dan sebagainya, dan siap menjadi garda terdepan, artinya siap mendukung program-program di kuartir cabangnya utamanya, melalui kehumasan atau fungsi kehumasan. Dan beberapa hari kami koordinasi dengan kepanitiaan, jadi kalau kita simak di panduan yang sudah diedarkan kepada kuartir cabang dan sudah adik-adik ikuti semuanya hingga hari ini, progresnya kami juga sudah ikut memantau. Jadi dari sekian puluh peserta pada tahun ini yang bergabung pada hari ini pun belum semuanya ya, belum semuanya, eee, sehingga perlu kita lakukan koordinasi lebih lanjut, karena kalau adik-adik lihat di panduan, di tata kala terutama, bahwa kegiatan pada saat ini harusnya sudah masuk pada tahap final, persiapan final, 10 finalis. Begitu ya, dari semuanya. Untuk itu saya minta, reaksinya dari adik-adik peserta calon duta humas yang sampai hari ini sudah selesai, eee, melaksanakan sampai tahap bakti duta humas. Coba bisa tunjukkan atau pakai, reaksi nggak apa-apa, pakai emot. Siapa saja yang sudah selesai sampai bakti duta humasnya selesai? Satu, Dewi, Cakra, Damian, terus Sabrina. Yang lain? Oke, Damar, Milana, Bunga, Mukti. Oke, ini yang lain belum? Faisal, Siti. Oke, bisa ada beberapa ya, dan dari mungkin 10-an ini calon peserta yang bergabung, rata-rata sudah selesai. Nah, yang lain kita belum tahu, karena kemarin saya tanya kepada adik-adik yang di kepanitiaan, pesertanya sekitar berapa puluh gitu, ternyata yang bergabung ini juga masih sedikit. Kalau nanti menentukan 10 terbaik, berarti ini yang bergabung sudah 10 terbaik berarti ya, karena sudah masuk semuanya, sudah selesai pakai bakti duta humas. Untuk itu saya coba izin share screen untuk yang beberapa hal yang akan kita tegaskan atau kita tandaskan, nanti mohon izin Kak Ardo, Kak Ayi, atau Kak Nuca bila ada beberapa yang perlu penambahan atau pembenahan bisa disampaikan. Mohon izin, Kakak dan adik-adik apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Ya, Oke, sudah, Kak. siap. Mohon izin nggih, jadi kami bertiga itu sebetulnya tahapan-tahapan yang ditawarkan melalui Duta Humas tahun ini itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama mulai dari administrasi,
kemudian ada bimbingan teknis, kemudian bakti duta humas. Nah, ketiga tahapan ini saya pikir sudah kita lalui, harusnya sudah kita lalui. Tinggal nanti mestinya di tanggal 12 September kemarin, hari Jumat, kalau sesuai dengan tata kala, kita harus sudah mengumumkan 10 finalis. Akan tetapi belum dapat kita laksanakan karena beberapa hal yang menjadi materi atau bahan penilaian juri belum semuanya terpenuhi. Dalam hari ini peserta belum mengumpulkan beberapa yang kita harapkan bisa menjadi bahan materi, terutama laporan bakti duta humas. Ya, itu belum sebagian masuk, sehingga tentu hari ini tujuannya adalah kita kembali menyamakan persepsi lagi, kemudian ke depan tata kalanya harus kita rubah karena ini sudah tidak sesuai lagi, karena kita mau mengumumkan tanggal 12 tetapi teman-teman peserta ini belum memberikan apa yang harus kita nilai. Nah, kemudian nanti kami cek lagi kalau yang selesai ya sampai ke laporan dan bisa kita nilai, ya sudah kita bisa menentukan tahapan yang keempat, yaitu pemilihan finalis, 10 finalis sesuai dengan panduan. Nah, kemarin di beberapa panduan itu kita lihat, di panduan itu kita tentukan tahapannya, yang pertama administrasi, kemudian bimbingan teknis, dan bakti duta humas. Ini yang kami beri warna merah ini adalah beberapa perubahan. Kak Ardo mohon izin, dan Kak Ai, Kak Nuca, administrasi oke lah 15% akan kita nilai dari semua peserta yang masuk, yang daftar. Kemudian bimbingan teknis, ini yang semua peserta yang lolos administrasi, dan ini sudah berjalan. Sudah diberikan materi, sudah berlangsung, kemudian sudah kontennya juga sudah banyak kita lihat. Kemudian setelah itu, teman-teman peserta ini, adik-adik peserta ini baru mengikuti bakti duta humas. Dan ini mestinya juga sudah terselesaikan. Hanya bobotnya kita rubah. Mengapa? Karena kemarin di panduan itu bobotnya sampai ke RTL, rencana tindak lanjut. Nah, ini ada perubahan karena dari administrasi sampai ke bakti duta humas, ini semua peserta mengikuti. Terutama yang ikut BIMTEK tentu diperbolehkan mengikuti bakti duta humas. Nah, untuk yang final yang akan kita umumkan menunggu laporan dari peserta itu hanya 10 finalis. 10 finalis saja yang nanti masuk ke tahap final. Yang mungkin beberapa hari nanti di bawahnya kami sampaikan tata kalanya. Nah, 10 finalis ini nanti akan dinilai oleh beberapa juri seperti biasanya nanti, dan ini tahapannya juga harus peserta harus melakukan beberapa tahapan di kegiatan final pemilihan duta humas. Dan di panduan sudah tidak dapat perubahan tentang materi penilaian, terus tahapan-tahapan tidak ada perubahan. Yang kami rubah penyesuaiannya adalah di bobot persentase. Mengapa? Karena kalau final ini kan hanya diikuti oleh 10 finalis. Ya, 10 finalis. Nanti di 10 finalis kita akan pilih, kalau yang kemarin itu 3, nanti kami coba formulasikan menjadi 6 pemenang, artinya sampai harapan 3. Jadi 10 nanti sampai harapan 3 di final pemilihan duta humas ini. Tetapi teman-teman atau peserta duta humas yang lain, calon duta humas yang lain, itu tidak selesai. Jadi ini final ini hanya untuk memilih juara 1, 2, 3 sampai harapan 3. Oke, pemahamannya begini. Duta humas itu jangan hanya dilihat nanti lombanya. Lomba itu hanya alat, reward saja. Tetapi sejatinya jangka panjang kita punya mimpi bahwa adik-adik ini bisa menjadi pionir-pionir duta humas yang ada di kuarter cabang masing-masing. Maka kalau tidak mengirimkan, artinya fungsi dari kehumasannya mungkin tidak ada kaderisasi. Nah, teman-teman ini, adik-adik ini yang sudah suka dengan kehumasan, ya dilanjutkan dengan tidak hanya di bakti saja, tetapi setelah kegiatan ini selesai, nanti ada rencana tindak lanjut di mana teman-teman
akan membuat sebuah buku yang luar biasa dari masing-masing Kwarcap, tentu sejarahnya akan berbeda. Nah, ini adalah pengabdian. Jadi tidak selesai pada setelah selesai final 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 sudah ditentukan, terus sayonara, bukan itu. Itu bukan Duta Humas. Kalau Duta Humas kita ingin setelah ini terus membackup, bahkan mengkader adik-adiknya seperti yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak Duta Humas sebelumnya. Terus memberikan sharing, kemudian memberikan penguatan kepada adik-adiknya untuk terus melakukan pengabdian atau baktinya di Duta Humas. Nah, ini sebetulnya yang menjadi sasaran Duta Humas. Jadi setelah final, 10 finalis terpilih, bukan berarti selesai, tapi terus yang lain juga masih punya peluang, yaitu melakukan pengabdian. Rencana tindak lanjut ini tidak ada bobotnya memang, tetapi karena sudah selesai dipilih juaranya, tetapi ini nanti menjadi syarat teman-teman atau peserta ini untuk dikukuhkan menjadi Duta Humas. Jadi kalau misalnya finalis itu kan proses dari kita melakukan BIMTEK, kemudian dimagangkan, atau kalau SMK di PKL-kan, ya dipraktekkan, kalau mahasiswa berarti KKN ke masing-masing quarter cabang. Setelah itu kita pilih yang terbaik 10, itu kita ambil 6. Nah, setelah itu ya harus mengabdi, membuat buku, kemudian kita monitoring, kita pantau, setelah itu baru dikukuhkan. Jadi kalau sudah finalis tetapi tidak melakukan rencana, tidak melakukan pengabdian, ya belum bisa kita kukuhkan menjadi Duta Humas. Nah, nanti kalau selesai semua akan dikukuhkan. Berarti resmi teman-teman dari seluruh peserta yang sampai selesai di pengabdian itu kita kukuhkan, bukan calon Duta Humas lagi. Ini pemahaman yang penting yang perlu adik-adik pahami. Jadi jangan lagi ini lomba saja yang dinilai. Nanti setelah lomba, sudah selesai, wong saya nggak masuk 10. Bukan itu. Kalau kita memang nyawanya atau semangatnya adalah kehumasan, ya harus berlanjut. Wong ini nanti selesai pun tahun depan juga harus terus. Saya ini Duta Humas dari kuarter cabang A atau B dan seterusnya, maka harus terus mengabdi. Itu jadi nanti kuat humasnya di kuarter cabang kalian masing-masing. Oke ya, sepakat ini kita sudah masuk di tahapan yang ketiga. Bakti Duta Humas selesai, kita tunggu laporannya, kemudian nanti sampai kapan kan akan kami sampaikan hari ini, kita beri tambahan waktu, injury time ya. Jadi sebetulnya harusnya sudah kita umumkan, tapi kami mau menentukan 10 finalis dengan Kak Ardo dan yang lain-lain ini bingung. Nah, yang dinilai apa? Karena laporan sebagian belum pada masuk. Padahal jadwal sudah kita tentukan, beberapa momen juga ada kan sebetulnya. Harpram kemarin mungkin ada kegiatan penegak pandega yang di kuarter cabang masing-masing, beberapa kuarter cabang juga kami lihat juga aktif gitu ya. Jadi nanti tolong bisa kita diskusikan kendalanya di mana hingga tidak satu arah, tetapi setidaknya apa yang kita buat itu bisa dipedomani. Yang kita atur ya bisa kita laksanakan, karena sudah kita sampaikan gitu ya. Oke, ini pahami ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang tidak masuk di 10 finalis, artinya jangan menganggap itu selesai. Karena akan merugi kuarter cabangnya, tidak ada buku-buku sejarahnya, terus teman-teman tidak sampai ke pengukuhan. Jadi belum, karena nanti sertifikat, mohon izin Kak Ardo dan Kak Ai di kuarter daerah, nanti sertifikatnya diberikan setelah dikukuhkan. Sertifikat kepesertaan. Dan itu adalah, mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya ada PIN ya, itu berarti diberikan setelah dinyatakan dikukuhkan. Jadi final itu sekali lagi hanya bonus. Reward aja untuk apa sih yang teman-teman lakukan dari bimbingan teknis sampai Bakti Duta Humas ini terbaik. Oh ini kan ada kriterianya, matriknya sudah kita sampaikan. Yang dinilai ini ada di pedoman, nanti dilihat. Lanjut, ini ke revisi tata kala. Ya nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa mengalir saja lah, ini tidak pertemuan yang formal narasumber dan sebagainya.
kita langsung saja sampaikan. Kemudian revisinya ya, yang hitam ini sudah berlalu, jadi tidak kami revisi. Ya, yang hitam mulai dari 1 edaran pertama sampai ke tahap Bakti Duta Humas. Bakti Duta Humas itu sebenarnya sudah selesai harusnya sebelum tanggal 12 September. Nah, ini kali dilihat di pedomannya. Tetapi yang berwarna merah ini kami coba rubah. Jadi tanggal 13 Agustus mestinya itu tahap Bakti Duta Humas sampai 19 September. Jadi masih ada waktu ke depan untuk menyelesaikan laporan. Harapan kami itu. Mengapa tidak ditambah lagi? Karena nanti akan pengaruh ke belakang, ke bulan-bulan berikutnya. Siap ya, tanggal 19 September, ini kami tunggu laporannya. Setelah itu, teman-teman, harusnya tanggal berikutnya adalah pengumuman 10 finalis. Ya, itu tanggal 22 September. Pengumuman 10 finalis, asal lagi-lagi bahan yang kami nilai sudah masuk, tahapannya dari mulai BIMTEK, Bakti Duta Humas, itu semua bahannya sudah ada, sehingga bisa menentukan 10 finalis. Tetapi sebelum pengumuman 10 finalis, kami menginginkan, mohon izin Kak Ardo juga, ini nanti ada penyampaian bagaimana sih panduan, pedoman, atau kaidah-kaidah penulisan buku sejarah Warcap. Kalau mungkin sudah disampaikan kemarin di BIMTEK, ini nanti akan kita coba hadirkan yang sudah pernah mengikuti kegiatan yang sama di tingkat kuartir nasional. Jadi nanti akan sama. Ini berlaku untuk semua. Tidak harus yang 10 finalis, ya. Karena nanti setelah final terlaksana, adik-adik ini akan membuat tugas atau melaksanakan tugas di pengabdiannya dengan membuat buku sejarah. Nah, biar kaidahnya tidak terlalu melenceng dan mungkin nanti dibaca, kemudian bagaimana teknik penulisannya biar agak kesamaan, tidak lepas begitu saja, maka kita coba ada bintang mungkin barang sehari atau beberapa jam untuk bagaimana si penulisannya itu untuk sebuah buku sejarah. Nah, nanti mungkin 21 lah kalau nggak salah, hari apa ini, hari Minggu atau apa ya. Nah, nanti baru diumumkan. Mengapa ini dilakukan sebelum pengumuman? Karena nanti akan diikuti semua. Nanti kalau sudah diumumkan 10 finalis, yang tidak masuk finalis terus tidak ikut BIMTEK, bukan. Jadi ikut dulu BIMTEK, nanti caranya menulis seperti ini. Karena itu nanti akan sampai selesai, semua peserta harus membuat buku sejarah. Nah, setelah itu baru pengumuman 10 finalis, tanggal 22. Setelah itu kami, ini tambahan ya, kami beri kesempatan itu kan ada penyusunan materi literasi digital dan publikasi kegiatan. Kalau lihat di matrik atau materi kegiatan. Tahapan finalnya kan itu. Nah, nanti tanggal 3, ini yang tidak berubah. Tanggal 3 sampai tanggal 5, itu tahap final. Nanti kemungkinan luring ya di Semarang nanti, atau di mana mungkin nanti panitia bisa menentukan. Nah, baru tahap final. Nah, tahap final ini nanti jurinya sudah kita tentukan dan sudah kami sampaikan di panduan. Jadi kami bertiga ini tugasnya adalah hingga mengawal sampai akhir, tetapi kami yang menentukan 10 finalisnya sebagai reward atau bonusnya. Tetapi di tahap final nanti ada juri khusus yang akan menilai salah satu tahapan di kegiatan finalnya. Nah, setelah itu baru ditentukan juara 1 hingga harapan 3. Di malam puncak final kita umumkan. Setelah itu tidak selesai. Semua, baik yang finalis maupun yang tidak, harus mengikuti pengabdian. Itu kira-kira 7-31 lah. Hampir 1 bulan untuk membuat buku sejarah. Yang mana sudah dijelaskan pada tanggal 21. Garis besarnya seperti apa. Setelah itu, kemudian ada pengukuhan Duta Humas. Nah, tentatif ya kalau ini mungkin sekitar tanggal 10 lah kita coba pas Hari Pahlawan. Nah, ini kan pahlawan-pahlawan Duta Humas ini. Pahlawan-pahlawan kehumasan di masing-masing Warcap. Kemungkinan ini tentatif ya, artinya kita coba sesuaikan. Untuk itu nanti kalau harapan kami, kalau ada
dari teman-teman terkumpul berapa karya ini kan mungkin bisa dibukukan jadi satu buku yang bagus. Ini yang dari Kuarcap misalnya, dari Kuarcap mana ikut beberapa di situ jadi satu kumpulan buku yang akan menceritakan sejarah. Kemarin ada beberapa yang kami sulit mencari atau menemukan sejarah. Ya sejarah itu kan masa lampau, tidak mungkin di masa depan. Kalau masa depan kan cita-cita dan harapan kita. Nah, masa lampau berarti harus mencari, menelisik pelaku-pelaku sejarah yang masih ada, atau mungkin lewat referensi-referensi buku-buku, atau mungkin sekarang sudah ada media yang lain, tetapi, media lain itu juga harus diuji juga validitas dan reliabilitasnya. Ini benar-benar sudah valid atau tidak informasinya. Gitu ya, ini tata kalanya nanti diperhatikan betul karena ini perubahan, ya, diperhatikan betul, jangan sampai terlewat nanti baru ngebel Kak Ardo saya terlambat ini mbok dibuka lagi, lah sebagainya itu ya tidaklah, tidak. Kalau Duta Humas ini meskipun ini hibrid ya, artinya ya lomba, tapi juga ada materi pembekalan, ada juga pengabdian, jadi unik juga nih pelaksanaan Duta Humas. Penghargaan sudah kami sampaikan tadi 1, 2, 3 sampai harapan 3. Ya, tentu dengan urutan yang tertinggi. Ini bagi 10 finalis ya. Kemudian nanti ada SK-nya dari keluarga. Jadi khusus yang finalis memang nanti piagamnya mungkin double. Piagam juara, nanti kalau sampai selesai, ya piagam kepesertaan, dikukuhkan sebagai duta umat. Jangan sampai yang 10 finalis itu malah tidak buat buku, tidak sampai selesai. Nah, ini kebalik berarti kan, malah kalah sama yang bukan finalis. Nah, harusnya ikut sampai selesai. Ikut sampai selesai, karena itu fungsinya, manfaatnya bukan untuk adik-adik peserta, tapi untuk banyak orang. Nanti akan dilihat oleh kakak-kakak di Kuarcap, oleh adik-adik, oleh pembina-pembina, oleh pelatih-pelatih. Oh, ternyata Kuarcap saya sejarahnya begini. Yang mungkin dibuat sebelum teman-teman peserta ini lahir. Iya kan? Sama aja dengan sejarah-sejarah yang kita pelajari di bangku sekolah kan sama saja. Kalau tidak ada catatan sejarah kan kita nggak tahu Indonesia merdekanya kapan, terjadi peristiwa ini, itu, gerakan pramuka lahir pada tanggal berapa, prosesnya hari tunas, kemudian ada penyerangan Papakar dan sebagainya, terus kakewarasnya siapa saja. Ini kan karena sejarah. Kita belum lahir tetapi kita baca. Kan. Ini kan lebih spesifik ke Kuarcapnya masing-masing. Mosok buat Kuarcap atau kabupaten kotanya yang tercinta tidak kita berjuang. Nah, kalau nanti akan ada pendampingan, tentunya itu. Jadi tidak asal buat, terus nanti hasilnya jadi, pokoknya jadi dikirim, terus kemudian nanti bisa diupload, karena ini sejarah. Silakan banyak-banyak mencari referensi, bertanya kepada para pelaku yang masih hidup. Dicari sampai ke lubang semut ibaratnya ya, sampai ke ujung dunia. Jadi tidak hanya cinta saja yang sampai ke ujung samudra. Nah, ini juga harus dicari di mana pelakunya yang masih hidup kakak-kakak kita, atau mungkin lewat referensi-referensi yang sudah ada di Kuarcap. Ini Jawa Tengah mengawali itu. Yang lain-lain kita nggak tahu keluarga yang lain, tapi ini Jawa Tengah mengawali masing-masing Kuarcap punya. Nah kalau yang tidak ikut, bagaimana Kak? Yang tidak ikut berarti Kuarcapnya tidak bersejarah. Melalui tangan-tangan cerdasnya adik-adik ini nanti akan lahir beberapa catatan sejarah itu. Ini tadi kami sampaikan untuk jenis penghargaannya ada tambahan untuk juara harapan 1. Nah, yang kami cetak tebal ini, tulis tebal, bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Seluruh ya, kecuali yang tahap final. Kalau tahap final kan hanya diikuti oleh 10. Nah, jadi mulai dari daftar sampai pengabdian, selesai sampai mengumpulkan buku dan sebagainya, nanti akan mendapatkan atau berhak mendapatkan piagam kepesertaan dan mengikuti tahapan pengukuhan. Nah, biasanya nanti kalau ada PIN ya PIN, kalau ada
pita kalau tahun ini dikasih bando ya berarti tandanya pakai bando semua, yang cowok cewek pakainya bando. Ya kita nggak tahu nanti Kak Ardo itu urusannya panitia membuat pin atau membuat apa kacamata seragam ya terserah nanti itu kan simbol ya nanti dibahas selanjutnya. Ini itu berarti kalau sampai selesai baru berhak. Itu ya teman-teman semuanya secara garis besar yang perlu kami sampaikan terkait dengan tata kelola yang kita rubah, kemudian nanti ada tambahan perlunya ya diberi bekal untuk bagaimana sih menulis buku sejarah. Biar tidak ngalor ngidul, ngetan ngulon, tidak sama. Tapi secara kerangka, mungkin sudah ada yang pernah menyampaikan. Apakah sudah ada yang pernah menyampaikan? Halo? Tentang buku sejarah, penulisan histori masing-masing kuartal. Di Belum. BIMTEK sudah disampaikan? Belum ya? Belum, Kak. Belum. Oke. Belum, Kak. Kalau belum berarti besok perlu ya, perlu kita berikan mungkin beberapa jam pelajaran lah, tidak usah 1 semester seperti kuliah atau mungkin pas sekolah di SMA, SMK, enggak ya. Kita beri agar warnanya tidak ya pelangi tapi indah. Ya, jadi mungkin Kewarcap saya tidak paham betul ini karena hanya nama kemudian belakangnya tidak kelihatan dari mana saja. Dari Kewarcap misalnya Kota Semarang lah, katakan yang dekat aja Kota Semarang, ya nanti warnanya apa sejarahnya kan mungkin beda dengan Demak, dengan Wonogiri, dengan Banyumas, dengan Rembang dan sebagainya kan berbeda. Nah ini warna-warni ini tentu akan indah. Bukankah pelangi indah itu ketika warnanya berbeda? Nah, kalau warnanya sama bukan pelangi. Gitu ya. Jadi nanti kita berilah hanya beberapa jam kita coba hadirkan narasumbernya yang bisa mendudui apa ya, menyampaikan materi kepada teman-teman semua agar ada bekal. Dan mungkin setelah ini tidak hanya ternyata membuat buku seperti ini. Teman-teman boleh berkreasi untuk sejarah yang lain. Sejarah yang lain. Mungkin sejarahnya teman-teman dari lahir sampai menjadi duta humas ditulis. Ya, ini memang tangan-tangan humas kan harusnya memang harus bagaimana bisa menyampaikan informasi yang baik. Ya bisa lisan, bisa tertulis. Itu ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau yang materi untuk materi yang lain masih ada di pedoman ya, mungkin saya tambahkan atau saya ingatkan saja tapi tidak seluruhnya ya, terkait dengan beberapa hal yang ada kalau di lampiran itu kami sampaikan bimbingan teknis ini sudah berlalu ya, sudah berlalu, ini yang akan dilihat nanti, ini berlalu tetapi nilainya nanti menentukan 10 finalis, bobotnya tadi sudah ada di depan kami sampaikan kurang lebih 35%. Ya, yang banyak memang di Bakti Duta Humas, karena kita akan melihat atau mengetahui aktivitas peserta itu bagaimana di kuartal cabang, lewatnya di Bakti Duta Humas. Ngapain saja, jangan-jangan cuma di Kewarcap, kemudian ngobrol, tidak melakukan fungsi kehumasan. Atau malah jarang ke Kewarcapnya tidak tahu kalau teman-teman ini mengikuti kegiatan Duta Humas. Ini agak fatal ini kalau nggak kuartal cabangnya tidak tahu, tidak ikut mendampingi, lucu ini. Itu nanti yang menjadi sanggar atau tempatnya teman-teman akan melakukan pengabdian di sana. Ini sudah, nah yang bakti kan juga sudah mestinya ya, mestinya sudah ini. Ini yang beberapa yang kita lihat dan ini sudah kami sampaikan loh ya. Jangan terus protes di sini loh, itu kok itu ada di panduan. Jadi mulai dari kontribusi pengelolaan aset, kemudian kontribusi dalam pembuatan konten, hingga ada penugasan, ada pelaporan. Kayaknya pelaporan sistematika, kerangka, dan sebagainya juga sudah kami sampaikan deh. Jadi harusnya ada di situ, tinggal ngisi. Ya, tinggal ngisi saja, sistematikanya sudah, penugasan juga tentu dari melaksanakan bakti itu kan juga sudah. Ini nanti akan kita nilai. Setelah itu, akumulasi dari beberapa tahapan itu maka ditentukan 10 finalis.
Finalis kemarin kan administrasi, tahap final Anade juga di situ. Kuncinya apa teman-teman? Kalau kepingin melaksanakan mencapai suatu tujuan itu ya pedoman panduan, juklak juknisnya diperhatikan. Sama halnya kita melaksanakan kegiatan di tingkat gugus depan, Kuaran, Kuarcap, Kuarda, bahkan Kuarnas. Kalau sudah membuat edaran atau membuat panduan, pedoman, juklak, juknis, apapun jenisnya, itu yang menjadi pedoman. Ketika tidak ada perubahan, ya itu yang kita pedomani. Seperti final Duta Humas ini akan kita lihat ya, administrasi tahap final. Kriterianya apa? Ini yang sudah kami sampaikan di pedoman itu. Ada surat tugas, ada foto, ada video, kan sudah kami sampaikan. Maka nanti yang masuk di tahap final ya harus melaksanakan ini. Loh yang tidak bagaimana? Yang tidak mendoakan teman-temannya, mensupport dan menyiapkan bukunya, malah punya waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan buku. Ya. Siapa tahu nanti buku teman-teman semua ternyata bagus, menjadi referensi, banyak yang membutuhkan. Nah, ini kan manfaat dari kita. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini final Duta Humas nanti yang akan kita nilai tahapannya nih, penyusunan materi literasi. Ini kan kalau nggak salah membuat melalui media Zoom, pesertanya berapa, kemudian konten-kontennya apa saja, bukan seperti itu kalau nggak salah ya, di pedomannya itu. Dipublikasikan, kita lihat apa saja. Ini kan sudah kita beri bocoran. Kalau di sekolah formal itu kan ini kisi-kisinya. Kisi-kisinya sudah kita sampaikan. Jadi sudah sebenarnya jalurnya sudah ada, tinggal waktunya saja tepat atau tidak gitu loh. Karena ini kemarin sudah mundur. Ini yang materi itu kemudian yang pengabdian kan ini naskah sejarah Kuarcap. Kita lihat dari bukti fisiknya naskahnya, bagaimana sistematikanya, bagaimana kalau bicara sistematika kan harus ada aturannya, maka besok kita berikan. Kemudian bagaimana oriental kedalaman, penggunaan bahasa dan gaya penulisan ini tidak asal menulis. Kemudian ada desain bukunya, jadi antara desain dengan karakter sejarahnya, layout atau tata letak, gitu ya, dan seterusnya ya. Setelah itu tahapan pembuatan bukunya kayak apa. Nah, ini ada workshop menulis sejarah Kuarcap. Mestinya memang kalau memang susah, ya teman-teman ini, adik-adik peserta ini bisa melaksanakan workshop di masing-masing Kuarcap. Kalau terlalu berat ya FGD lah, fokus grup aja. Bisa nanti didokumentasikan, dilaporkan. Setelah itu dipublikasikan. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ingin kita samakan lagi semangatnya. Untuk itu kalau ada tambahan sebelum ke teman-teman mau bertanya dan sebagainya, mungkin dari Kak Ardo di Pusdati, kemudian ada Kak Ayi, Kak Nuca, Kak Arvin sudah bergabung, monggo ini bisa disampaikan beberapa hal yang terkait penekanan dan penegasan dari ini sudah 18 yang bergabung, berarti mungkin hanya 14-an ya, atau 13-an. Ya, nanti kalau yang mengumpulkan 13 ya 10 finalisnya jadi 13 finalis gitu. Karena ini banyak yang mendaftar tetapi yang sampai tahap ini baru seperti ini. Monggo Kak Ardo, Kak Ayi, atau kakak-kakak yang lain sebelum kami berikan waktu kepada adik-adik untuk memberikan tanggapan atau kita laksanakan diskusi. Terima kasih. Sementara itu dari saya, nanti dilanjut kakak-kakak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kai atau Kak Nuca mungkin ada tambahan? Saya untuk sampai saat ini cukup, Kak. Tinggal mendengar dari adik-adik peserta barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kai mungkin? Sementara itu dulu, monggo adik-adik mungkin yang
berkeinginan untuk berikan masukan atau apa, monggo Kak. Aduh. Silakan yang itu Mei presiden mau nanya atau Adip presiden dari tadi? Oke, dari tadi. Enggak dari tadi. silakan. Jika Ya, Mu. saya mau bertanya terkait lampiran dari Duta Humas untuk laporan bakti pada bagian instrumen penilaian laporan bakti Duta Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang berisi aspek laporan, pengantar, daftar isi pendahuluan, dan lain-lain. Itu yang nilai dari Wakahumas Kuarcap atau dari warga nggak, Kak? Satu, ya, cuma Satu. itu. Yang lain? Nggak ada. Ayo Jawab, Kak. adik-adik harus aktif nih. Monggo, Kak Tri. Oke, untuk laporan di kegiatan Bakti Duta Humas ya. Nah, ada pertanyaan yang menilai lampiran-lampiran, kelihatannya kami sudah mencantumkan seperti ini, instrumen penilaian kinerja Bakti Duta Humas misalnya. Ini sudah kami cantumkan di sila wakil ketua bidang atau waka ya, atau mungkin Kapusdatin setempat atau pendamping Duta Humas, karena ini yang mengetahui keseharian di sana. Tetapi secara keseluruhan ini kan mengetahui, berarti memang harus ditandatangani laporan yang tersusun atas beberapa bagian, mulai dari cover, kemudian ada pengesahan daftar isi, kemudian bab per babnya itu disampaikan, di mana ini ya, instrumen penilaian laporan Bakti Duta Humas ini nanti nilainya sudah ada di sini juga. Yang menilai, lah ini kan kita tunggu, sehingga akan menentukan 10 finalisnya itu dari laporan-laporan yang masuk ini adalah kuartir daerah dalam hal ini. Jadi kuartir daerah yang menilai secara keseluruhan tahapan Bakti Duta Humas. Namun di bagian-bagian di dalamnya itu ada peran dari Kuarcap. Jadi ini ya, kinerja ini kan skornya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4 dengan yang menilai adalah pendamping atau mungkin waka. Kalau wakanya mungkin sibuk dan sebagainya kan ada pusdatin atau pendamping. Nah, ini yang menilai memang dilampirkan sudah dalam bentuk nilai. Ini kan jurnal saja ya. Jurnal harian diisi saja kegiatannya. Tapi diketahui kalau memang harus waka ya waka, kalau pusdatin. Jadi mana yang mendampingi adik-adik ini di kuartir cabangnya. Harapannya setelah mengikuti BIMTEK, kemudian praktek, BIMTEK itu kan secara teoritis melalui tulisan, melalui Zoom dan sebagainya. Tetapi praktek nyatanya kan akan adik-adik rasakan ketika Bakti Duta Humas. Nah, nanti waka atau bidang humasnya itu atau pusdatinya bisa memberikan masukan-masukan praktek secara langsung yang benar bagaimana. Maksud kami kolaborasinya di situ. Jadi laporannya dikirimkan, kalau yang tadi memang harus dinilai oleh Kuarcap, ya dinilai oleh Kuarcap, tetapi secara keseluruhan dari laporan itu akan kita nilai di tingkat kuartir daerah. Karena yang memutuskan 10 finalis adalah kuartir daerah, juri di kuartir daerah. Begitu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak juri yang lain. Monggo, kami persilakan. Atau mungkin pada saat menyusun laporan agak kesulitan, ditanyakan. Ini kan sudah ceto, wela, dan welo ya, bahasa Inggrisnya itu. Sudah kami sampaikan kalau membuat surat izin ya tinggal mengisi. Bukan berarti adik-adik ini tidak bisa, bukan kuartal, biar sama. Nah, kalau beda-beda nanti jurinya bisa gulung kuming gitu ya. Nanti sampai periode keluarga selesai, belum selesai menilainya karena macam-macam versinya. Nah, ini biar sama. Kan sudah indus gitu ya bahasanya. Sudah indus kalau ini tinggal mengisi. Loh, kan sudah mengisi.
Jadi saya kira relnya sudah jelas, arahnya sudah jelas. Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang telah diberikan Kak. Oke, siap. Monggo kalau ada kesulitan, saya kesulitannya kok semangatnya menurun. Nah, ini jangan tanya sama saya. Nanti tanya sama Kak Ardo, Kak Ai itu pakarnya motivasi bagaimana itu. Kalau saya bagian gini aja ini. Saya juga cuma menyampaikan loh ini adik-adik yang buat ini kan timnya Kak Ardo. Saya hanya mengawal sampai nanti di apa? Pemilihan finalis ya. Nanti finalis juga jurinya sudah beda lagi. Ya, tentu ada dari pimpinan yang mungkin kan sudah pernah lihat toh untuk tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Nanti pengukuhan pengennya sih mungkin ya Kak Ardo bareng-bareng di momen apa gitu dikukuhkan. Jadi jangan sampai ya. Kalau yang sudah kan apa? Ikatannya kuat. Ikatannya kuat Duta Humas ini. Ada kegiatan apa bareng ketemu lagi. Jadi terus bahkan dari tahun ke tahun masih terjalin. Ini yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Lampiran juga sudah kami. Ya ini nanti bahasa saja latar belakang diambilkan silakan dari panduan dan sebagainya. Ini kan nggak ada kesulitan yang memang perlu penekanan atau agak ekstra pemikiran ini yang bab 3 ya, bab 3 karena bab 2 ini ya menceritakan analisis situasi di kuartal masing-masing, kondisi persoalan di lapangan bagaimana, ini kan bahasa umum saja. Tabel rencana kan juga sudah dibuat. Kalau nomor bab 2 ini tertata, tentu bab 3 nggak ada masalah karena tinggal menjelaskan. Pelaksanaan itu dijelaskan lebih rinci. Jadi jangan tabel, kasih naratif deskriptif biar lebih jelas. Kegiatannya apa saja, teman-teman selama bakti itu dijelaskan secara rinci, deskripsinya. Kalau foto ya jangan hanya foto, tapi foto yang tidak bicara itu nilainya akan berbeda. Foto tapi nggak ada keterangan, nggak ada deskripsi yang naratif yang ini sedang ini kira-kira di mana tempatnya dilaksanakan, terus aktivitasnya apa. Biasanya foto yang foto bareng-bareng itu kan kadang memang tidak berbicara gitu karena tidak ada keterangan. Ini sih sistematika urutannya sudah. Kalau ada gambar ya di daftar gambar. Bukan mempersulit teman-teman tapi nanti suatu saat apa yang kita rasakan hari ini dari kemarin kita laksanakan begitu berat, begitu riweh, begitu repot, tapi di kemudian hari insya Allah bermanfaat. Ketika teman-teman yang mungkin ini di bangku SMA atau sekolah menengah atau yang kuliah belum selesai, ini mengasah, membiasakan menulis secara ya ini bukan ilmiah murni ya, tapi sudah cenderung ke semi ilmiah. Jadi tidak karya yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada bagan silakan ditulis daftar bagan. Sekarang gampang, bingung cara nulis aturan daftar tabel itu di atas atau di bawah, tabel itu di atas, daftar gambar itu di bawah, bagan itu di bawah. Itu kan ada aturan. Kalau bingung sekarang sudah banyak fasilitas untuk tanya, untuk mencari tahu bagaimana. Ya. Bahkan sampai covernya sudah kita buatkan, kemudian sudah indus lah, sudah cakep gitu kan. Oke, kira itu Kak Ardo, Kak Ai, Kak Nuca, monggo kalau ada tambahannya. Artinya tadi tata kelola sudah oke ya, tata kelola sudah oke, tahapannya sudah oke, tinggal kami tunggu laporannya. Ya kami harap tidak hanya kami dengan adik-adik, tapi adik-adik juga menambah narasumber yang lain dalam hal ini Kewarcap. Duta Humas, humasnya, bidang humasnya ditanya. Kalau tidak tahu, ya nanti dilaporkan ke keluarga itu. Bidang humas kok tidak tahu kehumasannya. Tanya, kemudian caranya bagaimana. Jadi ada apa ya? Karena ini kan modal awal teman-teman. Kita tidak tahu masa depan kita. Nah, mungkin lewat sentuhan-sentuhan ini menjadi masa depan teman-teman. Itu tidak tahu. Nah, dengan senang humas ternyata nanti
jadi tokoh humas, jadi kerjanya di humas dan sebagainya itu kita tidak tahu. Dari hobi kita pramuka itu apa, kok nggak macam-macam, tapi kita tidak tahu ke depan. Banyak kakak-kakak yang senang dengan dunia pramuka dan terampil, mahir, cakap di bidang-bidang tertentu. Jadi masa depannya beliau-beliau banyak. Jadi jangan terus nanti harus hanya dengan kuliah, hanya dengan sekolah, tidak jaminan. Itu juga utama ya, tetapi ketika dibekali tambahan seperti ini, insya Allah nilainya lebih teman-teman semua. Wong ini aja sudah beda kok dengan penegak pandega yang lain yang tidak ikut Duta Humas. Beda tentu. Walaupun tukang nginjen, tukang ngintip dan sebagainya, membuat berita, membuat kalimat yang enak dibaca, enak didengar, konten yang enak dilihat itu tidak semuanya bisa atau mau. Nah ini plus bagi teman-teman. Siapa tahu jadi jurnalis terkenal. Kan nggak tahu juga kita ke depan. Tapi kalau ini digeluti, insya Allah satu atau mungkin lebih dari sekian banyak duta humas yang sudah kita hasilkan, insya Allah bisa menjadi penghidupan di masa depan. Atau sampingan nggak apa-apa, sambilan nggak apa-apa, tetapi bisa menghidupi kita. Tapi jangan jadi tujuan utama, itu mengalir saja lah. Karena Belanda masih jauh bagi adik-adik. Kalau saya dan Kak Ai, Kak Ardo ini, Belanda sudah dekat, jadi sudah melihat meriam gitu, meriam belinya. Tapi kalau adik-adik kan masih jauh ini, perjuangannya masih jauh, isilah deketannya. Nah ini malah jadi kayak tausiah ya, jadi kayak kuliah. Monggo kalau saya jelaskan panjang ini biar adik-adik nggak bertanya gitu. Metek kok opo gitu kan wis tak ceritani saja semua. Itu Kak Ayi, Kak Ardo kan awalnya dari humas. Dari humas terus jadi paham dan sebagainya. Kak Nuca ini juga sekarang banyak berkecimpung kerjaannya di dunia kehumasan. Kak Ardo apalagi sekarang Kapus Datin. Kak Ayi juga dulu di dinasnya juga menangani tentang kehumasan di perhutani. Wah, jadi nggak bain-bain ini juri-jurinya. Cuma saya aja yang gandul ini ngikut teman-teman. Bagian apa nggak tahu, pokoknya kurang satu saya yang jadi 3 itu. Kalau itu ya, teman-teman semua kalau ada yang bingung ditanyakan, tanya aja. Saya mau tanya tapi bingung pertanyaannya. Yuk, kalau ada yang belum jelas, Kak Ayi mau nambah, mungkin Siti Noviatun mau bertanya? Silakan. Iya, terima kasih untuk waktunya, Kak. Izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, kita kan sebelumnya sudah ada yang mengirimkan laporan nih, Kak. Nah, apakah itu nanti bisa kita perbaiki lagi yang sudah kita kirimkan lalu kita upload ulang? Untuk pertanyaan yang kedua, di bagian laporan itu kan di bab 1 ada terdapat tujuan dan manfaat. Yang sampai sekarang saya masih bingung, tujuan dan manfaat itu apakah tujuan dan manfaat mengikuti Duta Humas ini atau tujuan dan manfaat dari penyusunan laporan ini untuk publik seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Noviatun dari Kalongan atau dari mana nih? Tegal? Nggih, Kak, dari Kuarcap Tegal. Oh, Tegal ya. Baik, pertanyaannya bagus. Yang lain sebenarnya tadi mau tanya itu, tapi sudah keduluan kasih Noviatun. Jadi laporan yang sudah dikumpulkan, apakah boleh diperbaiki? Menurut saya sepanjang waktunya tidak melebihi batas, kalau mungkin ada kekurangan di satu hal, karena nanti kan akan menentukan finalis ya, pemilihan ke finalis. Saya pikir kalau saya pribadi nggak masalah, karena mungkin setelah ada penjelasan ternyata agak sedikit yang harus diperbaiki dan sebagainya. Cuma harus diberi beri penekanan ini revisi, jadi tidak nanti sudah dikirim ternyata yang dinilai yang kemarin yang belum direvisi. Nah, ini perlu diperhatikan nanti itu panitia bisa mengakomodir. Yang penting waktunya ya, kesepakatannya, karena ini kemarin ternyata juga sudah deadline tapi belum kita terima, belum pada masuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya tujuannya. Tujuan kalau di laporan, saya pikir lebih tepat itu tujuannya adalah tujuan dari pelaksanaan bakti. Bakti ya, karena itu kan judulnya tadi kami sampaikan
di lampiran panduan itu kan adalah ke bakti ya. Nah, laporan judulnya saya lihat lagi. Di cover-nya kan jelas itu ya. Cover-nya tadi laporan kegiatan bakti Duta Humas. Nah, berarti dalamnya ya tujuan bab 1 mungkin ya, tujuan manfaat dari kegiatan bakti Duta Humas. Lah terus yang Duta Humas secara umum gimana, Kak? Bisa di latar belakangnya, disisipkan di situ latar belakang itu tersirat bahwa ini adalah kegiatan Duta Humas. Ya ini mungkin yang lain bisa sambil dicatat ya terkait dengan tujuan dan manfaat. Begitu, Kak Siti Noviatun. Nggih, sudah jelas Kak Tripuas. Terima kasih Kak Tri. Ya. Berarti nggak ada kesulitan ini Kak Ayi, Kak Ardo. Ini kayaknya memang harus mengundang motivator ini. Jadi nggak paham, tahapannya paham, materinya paham, tapi belum mengumpulkan, belum dilakukan. Nah ini yang menjadi masalah klasik lah. Ini urusannya Kak Ai, apakah perlu ada kemah 3 hari, kayak ubah lokal ya, ini yang perlu ini. Kalau sudah motivasi semangat, ini ampun saya tidak bisa berbuat banyak karena itu dari dalam. Semangat motivasi itu kan dibangun dari dalam. Tapi pasti akan ada. Monggo. Saya tak nambahi. Nambahi Kak, Jadi, silakan. Kak Nuwun, Kak Tripuas, Kak Ado, Kak Nuca, Kak Tripuas. Untuk adik-adik peserta sudah jelas, jadi apa yang disampaikan oleh Kak Tripuas dalam hal ini tentang tata kelola dan lain sebagainya. Saya berharap adik-adik bisa komunikasi dengan kakak-kakak di kuartir cabang. Jadi komunikasi ini penting karena ada andalan cabang yang tanya ke saya ini kok adik-adik tanya sejarah dan lain sebagainya. Nah, saya berharap adik-adik tanya dengan baik ke kakak-kakak staf maupun andalan kuartir cabang, nanti minta diarahkan kemana untuk pembuatan sejarah kuartir cabang. Yaitu kemudian adik-adik tetap semangat karena ini untuk diri adik-adik sendiri, kemudian buat kuartir cabangnya masing-masing. Jadi apapun yang nantinya jadi dikukuhkan jadi Duta Humas, kami berharap semuanya bisa membantu kuartir cabang untuk mempublikasikan. Baik itu dipakai apa enggak dipakai, kalian tetap bisa mempublikasikan lewat akunnya sendiri maupun nanti membantu kuartir cabang. Jadi Kak Tripuas tadi sekarang belum ada manfaatnya, tapi nanti kalau sudah bekerja dan lain sebagainya itu ada manfaatnya. Gitu nih. Jadi komunikasi dengan baik dengan kakak-kakak di kuartir cabang. Jadi ya saya maklumi kalau adik-adik itu berproses mesti kakak-kakak kuarcap aja nggak mendukung kami. Tapi bagaimanapun juga itu adalah proses untuk menjadi yang baik. Gitu. Jadi apapun yang terjadi bahwa kalian adalah sudah menjadi calon Duta Humas dan mudah-mudahan pada setelah ada RTL semuanya ngikuti itu akan dikukuhkan menjadi Duta Humas. Gitu ya. Jadi saya berharap adik-adik semuanya yang sudah mendaftar atau menjadi calon peserta Duta Humas ini nantinya akan menjadi corongnya publikasi atau kehumasan di kuartir cabang. Ya. Jadi saya berharap tidak hanya sampai dikukuhkan, tapi sampai kuartir cabang, sampai adik-adik itu tetap menjadi anggota Gerakan Pramuka Indonesia. Jadi bagaimanapun juga nanti ditempatkan misalnya ini sudah bekerja di kuartir daerah Banten misalnya, ya coba melapor ke kuartir cabang atau kuartir daerah di Banten bahwa kami dari kuartir daerah Jawa Tengah ingin membantu pramuka di kuartir daerah Banten atau di kuartir Banten. Itu yang
tentunya kami inginkan untuk adik-adik semuanya. Jadi tidak berhenti sampai pengukuhan duta humas, wis jadi duta humas, mandek gitu kan. Ya, tapi teruslah berproses untuk menjadi yang terbaik buat diri kita sendiri, buat Ibu Pertiwi. Itu yang perlu kita camkan untuk adik-adik semuanya dan buat kita semuanya. Itu Kak Tri puas, jadi kalau 3 hari berkemah itu lebih baik. Jadi meh dikoyok kayak Ubaloka, saya juga nggak berani gitu ya, karena proses dari kegiatan Ubaloka itu terus berproses. Jadi saya berharap adik-adik seperti anggota unit bantu pertolongan pramuka, jadi berproses. Kalau ada kegiatan di kuartir cabang, ya mari kita publikasikan dengan baik. Itu dari tujuan kuartir daerah Jawa Tengah itu menyelenggarakan kegiatan Duta Humas ini untuk publikasi publikasi kegiatan pramuka yang bagus, baik, dan tidak ada berita yang negatif untuk gerakan pramuka. Itu aja, monggo Kak Ado, Kak Nuca, Kak Tripuas, matur sembahun. Terima kasih Kak Ai, ini senior humas keluarga ya, di lapangan paham betul dan fungsinya luar biasa. Humas itu kan fungsinya banyak amalnya, karena menyampaikan informasi sekarang lebih tidak bisa hadir, tapi bisa seolah-olah hadir, karena kita menyaksikan. Itu fungsi dari tim humas juga. Kemudian membaca berita, itu kan sangat manfaat. Kita tidak tahu menjadi tahu. Kegiatan apa di Kuarcap yang lain, kita jadi tahu. Prestasi apa yang diraih, ada kegiatan yang berprestasi apa di tempat yang lain, kita tahu. Atau di tempat kita sendiri bisa kita tularkan. Jadi sangat mulia. Jadi kalau saya kata-kata buat teman-teman semuanya, dari Mamuju ke Kota Banyumas, tetap semangat dan maju, duhai para duta humas. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya ini. Ya, Kak Ardo mungkin ada tambahan, atau Kak Nuca atau Kak Arvin atau yang lain, monggo ditambahkan saja mumpung ini ketemu. Forum kita bebas menyampaikan kendala, nggak apa-apa. Kalau mungkin ini terasa berat, ya harus berat. Kalau tidak berat malah saya dan kakak-kakak ini malah tanda tanya. Kok gampang kayak malah gitu kalau tidak berat. Proses itu memang harus begitu. Ada suatu yang harus kita raih, apapun, ya mesti step-nya biasakan dengan langkah-langkah itu. Tadi nambahkan dari KAI bagus, jadi teruslah, tidak selesai. Seperti kakak-kakak yang sudah ikut Duta Humas kan masih terus bersinar, masih terus mewarnai kegiatan-kegiatan. Entah di tingkat gugus depan, kewaran, kuarcap, keluarga, bahkan kalau teman-teman ini aktif, kompeten, terus menggelutinya dengan serius, diajak oleh kakak-kakak di keluarga untuk di tingkat nasional, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan loh ya, bisa ada peluang di tingkat internasional, misalnya ada kegiatan apa, butuh humasnya pramuka di situ, mesti Kak Ardo dalam hal ini Pusdatin atau Humas, Kak Nuca dan sebagainya, akan memilih teman-teman yang sigap, tanggap, dan mantap. Pastikan begitu. Tidak mungkin yang lulu tidak cekatan, tidak tahu alur gerak dari kegiatan, tujuannya apa, nggak mungkin ditampilkan. Nah, kakak-kakak yang sekarang masih eksis itu karena dia memperdomani apa yang disampaikan Kak Ai, tidak stop lomba. Ini jangan sekali lagi mindset kita jangan ini hanya lomba, bukan. Lomba itu hanya alat reward untuk memilih proses perjuangan teman-teman. Kita hargai yang sudah serius mulai dari daftar, berdoa tiap malam, terus mempelajari materinya, menyelesaikan tugasnya, laporan, terus nanti masuk final dan sebagainya. Ini kita hargai, kita kasih reward. Kita kasih reward, piala dan sebagainya. Nanti kalau ada bingkisan permen, ya kita beri gitu misalnya. Itu hanya tondo tresno. Tondo tresno itu bahwa teman-teman sudah bersinergi dengan panitia. Dimanapun lomba kan seperti itu. Tapi yang penting adalah tahun ini ditambahi dengan menghasilkan buku. Yang tahun-tahun kemarin nggak ada. Nilai lebihnya teman-teman yang angkatan ini adalah dapat menghasilkan
buku sejarah. Tahun depan bagaimana kita tidak tahu. Ataukah sejarah yang sudah ditulis nanti akan ditambahkan, diperbarui, disempurnakan, itu akan menjadi lebih baik. Atau ada bentuk yang lain. Tapi yang jelas tantangan kita tahun ini ya harus menghasilkan sejarah. Harapan kami sebetulnya masing-masing kuarcap ada wakilnya. Jadi nanti ada buku sejarah 35 kuarcap cabang, ada juga duta. Duta itu apa sih? Duta itu utusan. Duta narkoba, duta apa olahraga, duta apapun itu utusan untuk menyampaikan, meliterasi dan sebagainya ke masyarakat, ke peserta didik tentang kehumasan kalau duta. Jadi duta itu nggak selesai. Loh besok kalau tahun depan sudah ada duta humas yang baru berarti ya kan duta humas kan ada angkatan-angkatan. Tapi fungsi kehumasan tugasnya adik-adik tidak selesai. Kartu sering minta banyak bantuan kalau saat kegiatan besar. Manfaatkan betul. Ya, pengalaman, ketemu pejabat, pengalaman, kemudian kesempatan. Itu langka itu. Enggak semuanya. Mosok tidak ikut duta humas ke Ardo terus. Melu aku bantuin ini kegiatan Raimuna dunia. Nah, misalnya Raimuna nasional saja. Dibantu ya. Tentu teman-teman yang sudah dipantau ini. Oh, ini bagus, ini bagus. Setiap angkatan pasti ada. Yang lain tidak usah, wah aku nggak sampai final, bukan. Itu hanya lomba aja karena mungkin teman-teman kurang sedikit, di pelaporannya kurang baik sedikit, kurang sempurna dikit. Itu aja sih, tapi aksi nyata teman-teman adik-adik sekalian nanti di lapangan, setelah ini justru itulah duta humas sesungguhnya. Duta humas sesungguhnya di situ. Oh, selesai. Proaktif lah ke kuarcap. Kalau kuarcapnya cuek, ya didekati saja. Nanti bisa minta bantuan masukan ke kami biar dihubungkan lewat forumnya bidang humas. Ya tolong ini adik-adik sedang belajar, diberitahu, diberi informasi, pengetahuan dan sebagainya agar menjadi lebih kuat kehumasannya. Itu sebetulnya juga untuk kuarcap. Secara umum kan untuk kuarcap. Kalau tidak mengirim, ya kuarcapnya nanti tidak muncul kaderisasi ini. Generasi-generasi tokoh-tokoh humasnya tidak. Padahal itu mempermudah kuarcap. Terus belajar, jangan sampai, wah ini apa-apa sekarang saya. Ya itu justru kesempatannya bukan berarti kakak-kakak senior-senior istilahnya itu. Ngerjani kita tuh enggak, karena kita dirasa diuji apakah mampu atau tidak. Diberi tanggung jawab, hasilnya bagaimana. Toh kalau berhasil kan teman-teman yang bangga kan, karena saya yang melakukan, meskipun kakak-kakak juga bangga, tapi yang paling bangga adalah teman-teman di tengah ibunya. Dan ini kan sudah diniati toh, teman-teman ikut ini tidak. Mudah-mudahan bukan karena paksaan, aku belas nggak tahu humas, terus tahu-tahu ditunjuk. Ya kalau sudah berbaur di sini ya harus berubah, belajar. Itu pun harus dengan peserta yang lain dijalin sinergi, jangan meskipun nanti sekali lagi hanya alat lomba itu, tetapi harus jalin komunikasi. Saya kok kesulitan di sini ya, kan ada grupnya kan, ada grupnya nggak ini? Kalau ada komunikasi, nah komunikasi di situ. Saya kok bingung ya, atau mungkin kontennya kuarcap A misalnya, Kak ini kok bisa viewernya banyak, kemudian Instagramnya juga banyak, viewernya juga banyak. Nah itu tanya, mungkin materinya yang menarik di mana, atau saya kekurangannya di sini, jadi sharing. Atau mau melihat kan juga bisa. Jadi suatu saat kalau sudah banyak kan ke depan mungkin bisa menjadi forum besar ini duta humas, ngumpul kegiatan. Yang kegiatannya tidak hanya ngumpul temu kangen, tapi ada sesuatu yang bisa diberikan kepada gerakan pramuka. Nah, nanti apalagi ada kegiatan estafet dan sebagainya, kan berperan ini teman-teman semua. Berperan, nggak kuartap satu dengan kuartap lain saling sharing. Keluarga juga punya konten-konten yang bagus dari teman-teman semua. Itu kan mulia itu. Kalau enggak kita nggak tahu jalannya ETK dari kuartap satu ke kuartap yang lain kayak apa. Ini yang meliput kan juga humas. Jadi penting posisi teman-teman ini. Sebagus apapun, seberprestasi apapun kegiatan teman-teman atau cabang, kalau tidak ada humas tidak terpublish,
Yang ya hanya untuk diri sendiri tapi tidak untuk semua. Nah, padahal kerja teman-teman di belakang layar kan. Karena bagian ngambil aset yang ngambil adik-adik nih. Tidak untuk asetnya adik-adik, tapi kontennya itu adalah mengambil objeknya orang lain. Jadi di belakang layar. Kalau semangatnya harus tetap semangat, kalau harus membagi waktu dengan sekolah dan sebagainya, kuliah, ya memang ini resiko dari sebuah tantangan. Nah, Ardo, yang mau ditambahkan? Nanti teknis pengukuhan, kalau ada ide dari adik-adik ya nggak apa-apa, kalau itu menjadi bagus kita teruskan. Cuma kemarin nanti dibahas oleh keluarga tentang bagaimana kelanjutan rencana tindak lanjut dari kegiatan Duta Humas dari tahun ke tahun. Harus dikuatkan dengan regulasi yang paten dari keluarga, ya monggo, nanti itu saya pikir perlu karena biar kuat. Gimana? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin mau persiapan malam minggu, membuat konten, nah, menyelesaikan laporan, ditunggu sampai tadi. Kalau Kak Arvin atau Kak Ardo ini, kalau adik-adik punya grup, nanti materi yang revisian tadi saya share di sana, atau biar saya share di sini saja, biar teman-teman bisa mengingat-ingat lagi. Hanya perubahan sedikit, tetapi penting baca, karena perubahan revisinya tadi. Saya harus kapan terakhir. Adakah yang belum memulai membuat laporan? Ada nggak? Atau nggak berani angkat tangan? Sudah semua ya? Cuma mungkin sedang berpikir, duh, kok masih ada yang belum pas ini. Ya tidak apa-apa, jadi coba direvisi. Asal tadi tanggal deadline-nya diperhatikan. Nanti sehingga kami bisa segera menentukan nanti di tanggal berapa lah, Kak Ardo. Mohon maaf, ada sedikit perubahan karena memang perlu kita rubah, sehingga ini sudah diberi kelonggaran loh ya sama keluarga, diundur lagi. Mestinya dimanfaatkan betul. Nah, kalau memang sudah beri kelonggaran terus tidak itu lagi, ya sudah tidak ada remisi lagi buat teman-teman. Ya, nanti siapa yang sampai finish, yaitu yang berhak paling tidak ikut tahapan selanjutnya. Kalau tidak ada, saya kira dari saya secara teknis, dan Kak Ayi atau Kak Nuca ini belum menambahkan, monggo kalau Kak Nuca mungkin terkait dengan pesan-pesan atau penegasan lagi di bagiannya Kak Nuca yang terkait video dan sebagainya, bila ada sesuatu yang ditambahkan. Monggo Kak Nuca. Baik, terima kasih Kak Tripuas atas waktunya ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu langsung saya dengan Duta Humas ya. Walaupun kemarin waktu di Raida saya sempat mencari-cari, tapi ketemunya selalu Duta Humas yang angkatan kemarin gitu. Ini kemarin yang waktu Raida ada yang ikut ke Raida berangkat? Ada tidak? Ada. Kak Melana. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih atas waktunya teman-teman. Terkait dengan kegiatan Duta Humas ini memang sudah setiap tahun kita laksanakan, tapi biasanya, nah, fokus utama tadi sudah sampaikan bahwa inti dari kegiatan ini kan adalah memberikan pembelajaran, ibarat kata teman-teman itu ditempa di pelaksanaan Duta Humas ini untuk menjadi Duta Humas di masing-masing keluarganya yang andal dan bagus gitu. Nah, ini gunanya adalah nanti agar setiap WhatsApp itu memiliki pionir-pionir gitu kan, mulai dari Duta Humas 1 sampai Duta Humas yang sekarang itu. Jadi nanti ketika ada kegiatan di WhatsApp itu harapannya adalah bisa berkontribusi. Namun beberapa hal yang mungkin kami lihat itu terkadang ada juga yang malah fokusnya itu ke keluarga gitu. Nah, keluarga itu adalah tempat untuk teman-teman bisa mengupgrade skill ya, tapi fokus utamanya adalah membantu keluarga. Jadi perbaiki komunikasi teman-teman, mungkin
Jadi jangan menunggu untuk ketika ada kegiatan di Kuarcap, oh aku nggak dijawil kok, aku nggak ya. Tapi karena teman-teman, apalagi nanti ketika sudah dikukuhkan menjadi duta humas, nah maka dari itu kontribusi teman-teman lah yang sangat diharapkan di Kuarcap. Karena mungkin Kuarcap banyak orang-orang yang mungkin teman-teman belum kenal dan sebagainya, akhirnya belum belum tahu terkait dengan hal ini. Maka dari itu tugas dari teman-teman adalah mendekatkan diri dengan Kuarcap agar nanti di setiap kegiatan Kuarcap itu juga terlibat dalam aksi untuk publikasi media sosial, berita dan sebagainya gitu. Karena teman-teman itu kan yang generasi sekarang yang ibarat kata untuk belajar terkait dengan hal-hal yang kemarin kita sudah dibimtekkan itu sangat mudah daripada mungkin teman-teman kakak-kakak kita yang mungkin sudah umurnya cukup tua gitu kan, dalam artian penguasaan medianya juga tidak secepat teman-teman eh, di Duta Humas ini gitu. Jadi nanti harapan saya kalau memang dari teman-teman, kebetulan kemarin saya juga melihat beberapa di BIMTEK, namun ketika ada yang kurang pengen pertajam dan sebagainya gitu, bisa dikomunikasikan dengan kami gitu. Utamanya mungkin saya di bagian produksi media, teman-teman mau tahu caranya membuat video yang baik, penggunaan kamera, alat fotografi, videografi, sampai drone, animasi dan sebagainya, bisa langsung komunikasi dengan saya. Saya sangat terbuka untuk kakak-kakak di sini untuk bertanya. Apalagi nanti kalau kakak-kakak ada kegiatan bersama di Kuarda, nah nanti itu adalah hal yang paling tepat untuk nanti teman-teman bisa belajar juga untuk bagaimana caranya sih untuk membuat liputan di kegiatan Kuarcap mungkin secara efektif tanpa menggunakan alat yang mahal-mahal ya. Karena kan kebanyakan teman-teman juga terbentur terkait dengan alat-alat yang mahal seperti kamera, sedangkan kakak-kakak di sini cuma mempunyai HP gitu untuk ngedit dan sebagainya gitu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai hal yang penghalang, karena kan teman-teman HP-nya pun saat ini kemungkinan sudah mumpuni lah daripada zaman mungkin saya dulu waktu masih anggota muda ya. HP-nya ya tidak maksudnya susah untuk mencari aplikasi yang untuk ngedit aja susah, gambar juga jelek gitu kan. Kalau teman-teman semua sepertinya sudah sangat mumpuni untuk membuat hal-hal seperti itu gitu. Terus kemudian selain kita bisa menggunakan alat-alat yang mudah dan kita bawa sehari-hari, tapi teman-teman juga bisa untuk mengoperasikan alat-alat yang sifatnya profesional gitu. Jadi nanti kalau misal ada kegiatan tingkat daerah ataupun kegiatan tingkat cabang atau mungkin nanti ada kegiatan tingkat nasional, kakak-kakak dibawai kamera, kakak-kakak dibawai alat-alat yang mungkin lebih profesional, kakak-kakak bisa menggunakannya lebih baik dan tanpa harus dibimbing lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini karena masih dalam tahap belajar, silahkan kakak semua bisa boleh tanya dan bagaimana sih cara pengoperasiannya gitu. Itu mungkin dari saya. Kalau misal dalam perjalanannya memang berat, yang namanya menjadi seorang duta humas itu berat. Yang pertama, teman-teman itu kadang dianggap, kadang enggak. Kenapa kok seperti itu? Kadang tuh kita enggak karena kita di balik layar kan ya. Publikasinya sebuah kegiatan itu terlihat dari publikasinya, bukan kitanya. Kita jarang orang yang akan tanya, ini siapa ya yang moto, ini siapa yang video, enggak, jarang. Yang ditahu adalah kegiatannya. Maka dari itu jiwa-jiwa besar kalianlah yang akan menjadikan teman-teman itu survive di sini gitu. Yang paling penting adalah ketika apa yang teman-teman buat diapresiasi oleh anggota pramuka lain atau halayak umum, itu yang menjadikan teman-teman bisa lebih semangat gitu. Namun kalau kalau teman-teman sudah buat terus like-nya masih sedikit, ya nggak apa-apa, yang namanya belajar gitu. Teman-teman tidak dituntut untuk like-nya banyak gitu. Kalau like-nya banyak nanti dapat nilai yang bagus, enggak. Untuk duta humas itu belum sampai tidak itu role utamanya, tapi adalah mempublikasikan. Walaupun awalnya mungkin dikit-dikit, tapi kalau sudah terbiasa teman-teman bisa melaksanakan itu secara efektif dan efisien tanpa harus susah gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih Kak Tri, Kak Ayi, Kak Ardo. Cukup dari saya kembalikan lagi ke Kak Ardo mungkin gitu. Oke, Kak Ardo, mau Kak Ardo. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih kakak-kakak juri yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan wejangan yang cukup lumayan panjang ya. Kalau menurut saya sih dinamika di 35 kuartal itu beda-beda. Ya ini yang mendaftar ya mungkin
ada yang sudah mendapatkan perhatian dari kuartir cabangnya, dan mungkin dari sisi kuartir cabangnya juga sudah memberikan atau mendapatkan apa ya, sedikit secercah harapan mungkin, oh iya sih ini harus ngirim misalnya seperti itu karena bla 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 bla. Seperti itu sih mungkin dari yang bisa disimpulkan. Ya, Aza ya. Saya kedistrak sama Aza. Eh, Poinnya adalah tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak juri, mohon untuk di-note, ya kan. Dan semuanya kembali pada peserta Duta Humas, ya. Yang mau berkembang ya silahkan, yang tidak mau berkembang ya silahkan, yang mau gitu-gitu aja ya silahkan. Saya selalu ngomong kesempatan itu tidak datang 2 kali, gitu. Jadi yang yang perlu diketahui juga sama peserta itu bahwasanya kegiatan ini benar-benar kakak-kakak juri meluangkan waktu dan tenaga yang tadi aja jadwal yang harusnya udah hampir selesai diperpanjang lagi, kan gitu. Itu kan sebuah apa ya? Kalau di pramuka itu sebuah komitmen yang nanti ke depannya buat contoh buat adik-adik gitu bahwasanya dalam sebuah kita menjalankan sesuatu itu nanti ke depannya pun juga ada dinamika yang akan kita lewati dan mungkin kalau itu dilakukan oleh sendiri akan lebih berat, tapi ketika dilakukan oleh bareng-bareng nanti akan lebih bisa teringankan ke depannya. Udahlah, saya nggak mau banyak ngomong, closing statement saya bahwasanya selamat menikmati. Karena saya belum sarapan, jadi hawanya menikmati sarapan ini bahasa yang saya pilih. Dan cukup mengganggu saya, iya, tapi mau nggak mau ini adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk mengawal ini. Karena sudah dari awal ini tidak akan ada sebenarnya Duta Humas tahun ini. Karena ini Duta Humas masih nyantol di kegiatan Pandu Citra Loka dan ini saya ambil. Karena kalau ini tidak saya ambil, tidak ada angkatan 2025. Tidak ada Kak, adik-adik yang ada di sini. Nah, harapan saya, kenapa saya cerita seperti itu, ya ayo kita buktikan bareng-bareng. Kalau ini nanti bagus, juga bukan buat Ardo, juga bukan buat Kak Tri, Kak Ayi, Kak Nuca, atau kakak-kakak Duta Humas yang sebelumnya, tapi ya buat adik-adik semuanya. Adik-adik mendapatkan kesempatan di kalau kalau mau cerita tuh zaman dulu tuh saya penggalang istilahnya. Penggalang saya itu hanya kejahatan lomba tingkat nih. Lomba tingkat itu dari ikutin saya dari SMP mulai lomba tingkat 2, 3, 4 tidak ada jambore guys. Jadi kesannya saya kok kegiatannya kok lomba terus nih ya. Senang-senangnya kapan? Bagi adik-adik yang ikutan Raimuna kan seneng ya. Kegiatannya nggak ada lombanya, kegiatannya senang-senang tok, muter-muter tok, ketemu teman-teman baru, hahihi. Lah, kegiatan saya lomba. Saya juga pengen. Nah ini makanya kenapa kalau saya niatnya jangan sampai kegiatan Duta Humasnya tahun 2025 nggak ada juga saya tidak pengen menghilangkan angkatan atau tahun atau kesempatan buat angkatan yang ini nantinya untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Karena saya sudah merasakan ketika ketika penggalang itu kok kenapa kok angkatanku jatahnya kok cuma lomba-lomba terus ya. Dan itu kan kalian tahu sendiri kalau lomba tingkat seperti apa ya kan. Regunya harus kompak, latihannya rutin, ya kan. Terus habis itu harus upgrading skill. Belum belum ngintip-ngintip dulu kan dari kontingen yang lain seperti apa. Apakah kita sudah mampu apa belum, terus harus ada inovasi baru dan sebagainya. Nah ini kan kita eh, ke pressure terus nggak ada seneng-senengnya. Nah di Duta Humas kan jangan juga banyak senengnya aja, tapi ya upgrading di masing-masing individu juga harus ada hasilnya ke depannya. At least saat ini mungkin belum kerasa seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak juri. Dan saya yakin saya sudah memberikan kesempatan juga ke kakak senior kalian dalam beberapa waktu yang ada di dalam sesi-sesi yang selama rangkaian ini. Mereka bertestimoni pun kan juga kalian mendengarkan. Jadi
Kak Ardo, terus kakak-kakak yang lain itu memberikan kesempatan atau proses duta humas ini kan sebenarnya juga hasil-hasilnya sudah bisa dilihat. Saya bahkan ada yang misalnya eh, ini yang sekarang seperti ini yang sekarang seperti ini. Tinggal kalian mau pilih yang seperti apa, mau yang bagaimana, pengen yang seperti apa. Mengganggu pasti, ya kan? Kalau tadi kakak bilangnya berat itu kan masih bahasanya masih oke, masih masih susu. Tapi kan yang jelas dalam dalam proses kalian ini kan proses duta humas ini kan mengganggu, gitu kan? Mengganggu waktu kalian, mengganggu tenaga kalian. Karena kalau kalian nggak diganggu ya kalian gitu-gitu aja. Dan kuarcap kalian gitu-gitu aja. Terakhir ini ya, yang saya pengen tambahkan. Kuartir cabang kalian itu, kalau misalnya, ini mungkin pengalaman ya. Mungkin yang lebih pengalaman ada Kak Tripuas sama Kak Ayi misalnya. Tapi bagi saya, dari hal-hal yang sudah saya lewatin kemarin, satu periode misalnya, kuartir cabang kalian itu kalau misalnya tidak ada kegiatan daerah pun juga tidak akan terpacu, gitu. Gitu. Itu note ya. Dan ini pun kalau tidak diikuti oleh 35 kuartir cabang, bukan berarti kuartir cabang yang tidak mendaftar atau mengikuti duta humas itu terus kita tinggalkan. Tidak. Justru akan jadi PR besar buat yang satu binwil sama kuarcap yang tidak ikut. Gitu. Kayak misal nih, Damian binwil mana? Banyumas. Ada kuarcap apa aja yang tidak ikut. Nah itu PR-nya Damian, satu angkatan. Gitu. Pahlawan misalnya, dia dari binwil mana? Binwil Solo, Binwil Surakarta. Itu ada kuarcap mana aja nih yang nggak ikut. Tetap harus ada yang menghandle atau memberikan apa ya, kepanjangan tangan nantinya. Gitu. Itu sih kira-kira. Jadi eh, kita tuh pengennya Pramuka Jawa Tengah. Ya. Makanya kenapa kok Duta Humas Pramuka Jateng ya kalian itu nanti kepanjangan dari kita-kita yang ada di kuartir daerah untuk bisa di masing-masing kuartir cabangnya ambil peran di sana, kemudian bisa memberikan warna dan memberikan inovasi. Nggak harus prestasi sebenarnya. Kayak yang saya lakukan ini bukan prestasi, tapi saya tetap memberikan warna. Oh, Duta Humas tidak hilang nih angkatan 2025. Saya warnain lagi kan, seperti itu. Ya, saya rasa dari saya cukup itu, guys. Saya sudah lapar, ya. Belum sarapan. Saya harapkan kalian juga sehat-sehat. Jangan lupa tugas-tugasnya. Terima kasih Kak Tripuas, Kak Panca, Kak Ayi, Kak Nuca atas waktunya. Silahkan ada yang resign. Kak Tripuas, silahkan Kak Tri. Belum ditutup, mungkin satu hal untuk teman-teman baik yang masih mengikuti kegiatan ataupun yang sudah purna. Duta itu kalau saya ambil akronimnya itu dari kata DUTA. D-nya adalah doa, U-nya adalah usaha, T-nya ini macam-macam, bisa tawakal, bisa tabah. Kalau tidak tabah mengikuti ini, tidak tawakal ya gugur dengan dirinya. A-nya adalah action. Sudah ada doa, sudah ada usaha, tawakal mengikuti kegiatan semuanya, tapi tidak action, ya nol hasilnya. Ya, kami berharap dari sekian yang ikut teruslah mewarnai dari celah apapun di pramuka. Ini kan bagian kecil dari sebuah wujud pengabdian di gerakan pramuka. Masih banyak pengabdian yang lain, tapi kita mencoba menguatkan satu bagian kecil ini untuk menjadi tetap kuat, tetap eksis, sehingga gerakan pramuka yang di sejarah perjalanan 64 tahun ini tentu akan menjadi lebih baik. Apalagi Mendikdasmen sekarang juga mengembalikan lagi bahwa ekstrakurikuler pramuka itu wajib hukumnya. Wajib dalam arti harus ada di setiap satuan pendidikan. Ya. Artinya memang kembali pramuka ini menjadi pilar bagi
eh, sebuah perjalanan bangsa Indonesia. Tidak bisa dianggap remeh lagi, tetapi harus menjadi kekuatan utama untuk pembentukan karakter generasi yang akan datang. Saya kira itu sehat semuanya, karena sehat dulu tentu aktivitas yang lain bisa berjalan dengan lancar. Salam juga untuk warcap masing-masing, pembina yang juga mendampingi, ataupun pihak-pihak lain, keluarga juga utamanya, karena ini perjalanannya panjang, tidak seperti lomba kayak tadi Kak Ardo, mungkin hanya beberapa hari selesai, ini berhari-hari, berbulan-bulan. Jadi harus stamina yang kuat, fisik maupun psikis. Saya kira itu selamat melaksanakan aktivitas dan pengabdian serta berbakti tiada henti. Sekarang terima kasih, saya kembalikan ke Kak Ardo. Nuhun. KAI closing nggak? Sudah, Monggo, KAI, Kak KAI. Ardo. Kak Ayi. Sampun, monggo. Aduh. Yaudah ya guys, itu aja note-note-nya. Silakan kalau mau melanjutkan ngobrol, tak buatin breakout room, ya kan? Aku yakin nih teman-teman yang lain tuh yang belum masuk di Zoom itu nanti banyak bertanya. Nanti joinnya telat pun juga akan tak buat ke breakout room. Kalian sendirilah yang ngurusin, ya. Silakan, soalnya saya mau berdiskusi dengan juri buat menyiapkan skenario berikutnya biar kalian gila. Tuh silakan ya, pindah ke breakout room semuanya dalam hitungan Oke. terserah ya. Terima kasih kakak-kakak semua, Kak Ardo, Nggak Kak usah Tri, cari muka, nggak Kak usah I. cari muka di depan juri, nggak usah. Sana ke breakout room. Kan mengucapkan terima kasih. Nggak usah, kok ngeyel,